Halo, perkenalkan nama saya Wulan Indah Boru Pardede dengan NIM 5620210818 dengan program studi D3 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan tugas 5 pengenalan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing, grid computing, dan sistem komputer, beserta dengan cara kerjanya dan peran masing-masing dalam teknologi informasi. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Adapun fungsi cloud computing yaitu menyimpan berbagai jenis file dengan bantuan media internet, lebih mudah dan tahan lama, menjaga keamanan data dengan baik. Contoh dari cloud computing yaitu layanan streaming video dan musik, Gmail dan Dropbox, layanan penyimpanan dan backup seperti Google Drive, aplikasi data. Adapun cara kerja cloud computing yaitu menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi. Karena tidak perlu melakukan penginstalan, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Adapun peran dari cloud computing yaitu sebuah teknologi yang mampu menjadikan internet sebagai pusat server untuk menampung data dan juga berbagai aplikasi pengguna. Kehadiran cloud computing sendiri banyak manfaat bagi pebisnis maupun personal. Yang kedua adalah grid computing. Grid computing adalah sistem sumber komputer yang terdistribusi, di mana dalam jaringan dapat mengerjakan permasalahan besar dan kompleks. Setiap komputer bekerja di bawah protokol yang sama untuk dapat berperan sebagai sumber komputer virtual yang dapat berbagi sumber daya. Komputer harus terhubung dengan perangkat fisik melalui jaringan lokal ataupun internet, dan software yang mendukung untuk berkomunikasi antar perangkat, di mana administrator mengakses, mengendalikan sumber daya komputer di 3 tempat yang berbeda. Adapun manfaat dari grid computing yaitu yang pertama dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang sangat cepat, mengoptimalkan sumber daya dengan menggunakan perangkat keras yang dimiliki dengan cukup baik, dan kebijakan dan kontroler dapat dikelola oleh perangkat lunak komputasi grid. Adapun cara kerjanya yaitu sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi belum dapat dikatakan komputasi grid. Kualitas layanan yang canggih, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu atau komputasi grid tersebut, dan menggunakan standar dan protokol bersifat terbuka atau tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala. Adapun perannya yaitu digunakan dalam jaringan besar di mana ribuan mesin diam pada saat tertentu. Bahkan ketika pengguna membaca, ia merupakan waktu menganggur. Komputer idle power ini dapat digunakan untuk masalah komputasi yang besar. Teknik ini berjalan di latar belakang yang dikenal sebagai siklus Kevin. Grid computing memecahkan masalah yang menentang seperti simulasi gempa dan pemodelan cuaca. Komputasi grid adalah cara menggunakan sumber daya secara optimal di dalam organisasi. Arsitektur jaringan juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan beban dan koneksi jaringan yang berlebihan. Selanjutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan
dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Adapun fungsi sistem komputer yaitu menginput data, menyimpan sebuah data, dan menghasilkan sebuah data. Adapun cara kerja dari sistem komputer yaitu melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lainnya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi dan diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan tampilan komputer akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Adapun peran sistem komputer yaitu salah satunya pada perusahaan atau instansi di dalam kaitannya untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sebagai sarana untuk memberikan informasi, komputer memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penghematan dan efisiensi waktu. Dengan semakin kompleksnya masalah yang ada di perusahaan, salah satunya berkaitan dengan sistem penjualan, peranan komputer semakin nyata manfaatnya dan memberikan banyak kemudahan terutama bagi penggunanya. Sekian pemahaman dari saya, terima kasih.